Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, ini harusnya tayang sekitar tanggal 25-an gitu ya. Mestinya kalian udah dapet THR sih, tapi kalau seandainya belum, ya udah sama kalau gitu. Mixed feeling banget bikin recap chapter kali ini karena kita akan dibawa happy dari sudut pandang Serena dan kita akan dibuat tegang saat bertemu dengan Frederick dan kita akan melihat POV sendu dari Azer ketika mengingat soal Serena. Semoga gak kepanjangan karena gue akan langsung bahas 3 chapter sekaligus. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin Serena beneran chill banget pas dia ini jalan-jalan ke Pulau Marina. Tapi di sisi lain, Azer jadi kebakar banget hatinya setelah tahu kalau Serena di sana bersama dengan Frederick. Nah, di recap manual Serena chapter 98 sampai 100, masa tenang dari Serena masih berlanjut. Saat ini, Serena sedang berada di sebuah gereja tua yang berada di Pulau Marina. Dan di sini, Serena menuliskan sebuah surat yang nantinya akan dikirimkan ke mendiang ibunya yang sudah berada di surga. Serena menceritakan semua aktivitasnya ketika dia berada di Pulau Marina. Mulai dari keindahan alamnya, ketenangan kotanya, dan untuk pertama kalinya, Serena akhirnya mencoba segelas kopi hitam di dalam hidupnya. Awalnya sih coba-coba, tapi siapa sangka Serena langsung ngelepeh dan dia ternyata nggak doyan karena emang rasanya sepahit itu. Ternyata Serena belum dewasa ya. Selain itu, Serena juga cerita kalau dia ini ketemu sama seorang wanita bernama Maji dan dia mendapatkan jamuan makanan lokal dari Pulau Marina. Setelah bertemu dengan Maji dan menyantap makanan khas Pulau Marina, Serena dapat tawaran dari Maji kalau dia tuh bisa aja mengenalkan seorang pria yang cocok untuk menjadi suami Serena. Tapi Serena bilang kalau dia ini sekarang udah punya suami yang sangat amat proper meskipun dia emang gak terlalu sempurna. Serena jadi ingat perkataan ayahnya yang pernah bilang kalau mau nyari suami tuh nggak perlu yang terlalu sempurna. Cukup seorang pria yang mencintai Serena apa adanya. Karena menurut ayahnya Serena, sejatinya seorang pria, dia tuh akan mencintai pasangannya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Serena bercerita di dalam suratnya, sepanjang langkahnya berkeliling di Pulau Marina, setiap dia melihat seorang pria menggunakan jas, dia selalu teringat oleh Azer. Meskipun jauh dari ibu kota, Serena tetap memikirkan Azer, bahkan dia ini masih sempet-sempetnya nyari oleh-oleh buat Azer, yaitu sebuah pulpen yang memiliki desain yang khas seperti Pulau Marina, meskipun sebentar lagi mereka ini bakalan cerai kan. Di tengah kegiatan Serena mencari oleh-oleh untuk Azer, Serena bisa mendengarkan orang-orang ternyata sering banget membicarakan soal pembangunan Hotel Serenity yang akan segera direalisasikan di Pulau Marina. Sebagian orang sih emang setuju dengan pembangunan proyek mega besar tersebut karena mereka tuh berharap pembangunan tersebut bisa membawa perubahan untuk kota mereka seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan munculnya variasi wajah di kota mereka. Tapi namanya pembangunan gede ya kan, wajar kalau seandainya ada pro dan kontra. Jadi ada orang yang nggak sepakat dengan pembangunan ini karena mereka merasa kalau hal ini tuh bisa merusak wajah kota dan mempengaruhi kebudayaan dari orang-orang Pulau Marina. Selain itu, ada juga orang yang ngerasa kalau pembangunan itu kayak sejenis mengeksploitasi lembah yang ada di dekat pantai Pulau Marina. Di sini tuh Serena bener-bener pengen banget ngebalesin omongan orang-orang yang kontra dengan dia. Tapi di sini kan dia rencananya cuma mau jalan-jalan aja kan. Jadi ketika dia mendengarkan pendapat soal Hotel Serenity itu cuma jadi bonus aja buat dia. Sebenarnya pihak dari Hotel Serenity juga udah deal-dealan sama pihak pemerintah kota Pulau Marina dan tahu kalau pihak hotel jelas akan mengambil hak pemandangan dari masyarakat lokal. Tapi pihak dari Hotel Serenity akhirnya melapangkan dada mereka untuk membuka lembah ini untuk umum. Mengingat pihak dari Hotel Serenity juga udah dapat banyak hal kan dari Pulau Marina. Jadi take and give equality gitu. Jadi semua orang bisa merasakan pembangunan itu tanpa kehilangan pemandangan dari lembah yang ada di dekat pantai. Serena di sini tuh sudah melakukan banyak hal yang tampaknya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang kita kenal saat ini ya. Bangun, 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 tapi sesi hearingnya kelihatannya fiktif karena masih ada civilian unfriendly.
Anyway, setelah sekitar semingguan Serena jalan-jalan di Pulau Marina, dia mendapatkan banyak hal yang bisa dia jadikan pengalaman. Gak cuma menenangkan pikiran, Serena mengetahui apa yang dipikirkan oleh warga Pulau Marina tentang proyek besar yang akan dibangun di sana. Selain itu, Serena juga merasa jika perjalanan kali ini membuat kekuatan baru di dalam dirinya, karena saat ini dia akan segera berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun semua hal yang terjadi pada dirinya akhir-akhir ini sangat amat rumit dan menyesakkan dada, tapi dia tahu kalau semua ini adalah proses menjadikan Serena menjadi pribadi yang lebih kokoh lagi dari sebelumnya. Sebelum Serena memberikan surat kenangan ini kepada pastor, Serena menambahkan beberapa kalimat lagi. Di dalam surat tersebut, Serena bilang kalau saat ini neneknya sangat merindukan anaknya, tapi Serena memohon kepada sang ibu agar bersabar sedikit lebih lama lagi karena Serena masih ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama dengan sang nenek. Serena menyadari hingga beberapa waktu terakhir ini, Serena masih terus berprasangka buruk kepada Iansha. Tapi sekarang ia tersadar jika neneknya ini adalah menjadi punggung terkuat untuk Serena. Gak kerasa, setelah nulis surat yang begitu panjang kepada sang mendiang ibu, Serena pulang ke penginapan dan dia mendapati matahari sudah mulai terbenam. Di dalam perjalanan pulang, manik mata Serena menangkap seorang pria yang sangat dia kenal, dan orang itu adalah Frederick. Sebenarnya dia sebel banget kalau harus ketemu sama Frederick. Tapi Serena tahu kalau saat ini Frederick itu punya utang untuk memberitahu alasan kenapa Frederick ini tiba-tiba menghilang dan apa yang dia cari dari Serena selama ini. Serena akhirnya bertemu empat mata dengan Frederick dan Serena langsung bilang, "Lo gak mau perpisahan atau ngomong apa gitu ke gue setelah 2 kali ngilang tiba-tiba?" 2 kali, Bo, 2 kali. Haji, Bo. Frederick bilang kalau dia gak ngerasa pantas aja gitu untuk mengajukan perpisahan kepada Serena. Karena sampai saat ini Frederick ini gak ngerasa sedekat itu sama si Serena. Selain itu, Frederick juga bilang kalau sampai saat ini Serena pasti juga gak tahu nama asli dari Frederick ini siapa. Terus si Frederick juga bilang kalau Serena pasti juga udah tahu kalau Frederick ini masuk ke keluarga Serenity karena dia membawa misi. Di sini Serena langsung marah dan bilang kok bisa-bisanya Frederick ini bilang kalau mereka itu nggak sedekat itu. Serena ngerasa keberatan dengan hal tersebut karena bagi Serena, Frederick adalah orang yang selalu berada di sisinya saat berada di situasi tersulit di dalam kehidupan Serena. Serena juga tahu kalau Frederick adalah orang yang ngasih info lokasi saat Serena ini diculik oleh Victor dan akhirnya Aizer bisa berhasil menyelamatkan Serena tepat waktu. Jelas, Serena nggak bisa menganggap Frederick ini bukan siapa-siapa karena dia tahu kebaikan dari Frederick selama ini bukanlah sebuah kebohongan dan dia berharap sekarang Frederick bisa mengungkapkan semuanya sebagai dirinya sendiri karena ini akan menjadi perpisahan bagi mereka berdua. Jadi, Serena tuh pengen mereka itu berpisah tanpa beban. Frederick akhirnya melunakkan hatinya dan mulai menceritakan alasan dirinya mendekati Serena. Frederick mendapatkan info kalau pihak kekaisaran tahu tentang rahasia terbesar dari keluarga Serenity yang ternyata rahasia ini bikin kekaisaran agak ketakutan. Sehingga Frederick mendapatkan tugas dari atasannya untuk mencari tahu rahasia di balik barang yang disebut menakut-nakuti kekaisaran tersebut. Kok kebetulan si Serena ini lagi nyari pengawal pribadi. Masuklah si Frederick ini ke dalam keluarga Serenity. Tapi dia ini mesti hati-hati banget dalam pergerakannya karena Aizer ternyata mulai mengendus keanehan dari diri Frederick. Selama 2 tahun itu Frederick berhasil mengubek-ubek rumah keluarga Serenity. Tapi ada sebuah ruangan yang sama sekali tidak bisa dia masuki, yaitu pavilion. Dan inilah momen dimana akhirnya Frederick ketahuan masuk ke dalam pavilion dan rencananya akhirnya batal terjadi. Dan dia juga nggak nemu apa-apa sih di pavilion. Serena kaget banget karena dia sendiri juga nggak tahu rahasia besar macam apa dari keluarga Serenity yang bikin keluarga kekaisaran ini ketar-ketir. Bahkan Serena ngerasa kalau rahasia yang dimaksud oleh pihak kekaisaran itu nggak ada dan kemungkinan cuma barang fiktif belaka. Frederick bilang kalau orang yang memintanya tadi akhirnya memerintahkan perintah baru untuk mencari tahu tentang rahasia di balik bisnis keluarga Serenity. Tapi Frederick juga akhirnya kayak cuma ngasih informasi yang biasa aja kepada kliennya karena Aizer ini benar-benar menjaga kerahasiaan dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh keluarga Serenity. Mendengar semua pengakuan Frederick, Serena juga nggak bisa nyalahin Frederick karena Frederick kan juga pada awalnya emang cuma kerja
kerja kan, disuruh orang gitu loh. Selain itu, Serena juga nyalahin dirinya sendiri karena dia tuh terlalu percaya kepada Frederick. Dan sekarang, pertanyaan terakhirnya adalah siapa yang menyuruh Frederick untuk melakukan semua ini? Sebelum Frederick menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba pihak kepolisian menjemput Serena dan menangkap Frederick karena mereka mendapatkan laporan kalau Serena ini diculik oleh seorang imigran gelap yang tidak diketahui identitasnya. Jelas Serena langsung panik dan dia bilang kalau Frederick ini adalah orang yang dia kenal. Selain itu, Serena juga bilang kalau dia tuh pergi ke Flomarina atas keinginannya sendiri, bukan diculik. Saat Serena mencoba untuk menghentikan pihak kepolisian, Serena diberhentikan oleh Lovis yang merupakan sahabat dari Aizer. Lovis yang biasanya ceria itu tiba-tiba jadi kelihatan serius dan Lovis bilang kalau dia diminta oleh Aizer untuk menjemput Serena. Dan Serena akhirnya tahu kalau semua kejadian ini terjadi karena Lovis telah membocorkan informasi ini kepada Aizer. Serena bilang kalau penangkapan ini tuh cuma salah paham belaka. Tapi Lovis kekeh banget untuk meminta Serena pergi bersamanya buat balik ke ibu kota. Di sisi lain, saat ini Aizer sedang menatap sebuah ranjang yang sangat sering ia gunakan bersama dengan Serena. Di tempat tidur tersebut, Aizer mengingat semua tindakan lucu dari Serena yang selalu mengganggunya saat bekerja. Aizer sama sekali tidak merasa terganggu dengan ocehan Serena yang terus mengatakan jika Aizer terlalu banyak bekerja dan terus-menerus mengganggu Aizer yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Jujur, Aizer justru menghargai dan menganggap momen ini adalah momen yang akan dia simpan di dalam hatinya karena saat ini mereka akan segera bercerai. Aizer mengingat bagaimana Serena selalu menyentuh suaminya saat dirinya sedang fokus bekerja. Dan Aizer ingat betapa sulitnya dirinya untuk menahan diri untuk tidak kembali menguasai istrinya. Aizer sangat menghargai semua momen itu karena dia juga tidak yakin bisa kembali bersama dengan Serena setelah semua masalah ini selesai. Di atas tempat tidur yang sering mereka gunakan bersama, Aizer memutar kembali kenangan-kenangan indah bersama dengan Serena. Hingga tiba-tiba, Aizer merasakan dirinya ditindih oleh sesuatu yang sangat dia kenal. Dengan suara yang tampak penuh harap dan menunggu, Aizer menyambut kesayangannya dan mengatakan, "Halo Serena, kamu pulang sangat terlambat kali ini." Bisa nggak sih kalian tuh baik-baik aja gitu loh. Tapi kalau seandainya baik-baik aja sih ceritanya jadi nggak seru ya. Seperti yang kita tahu, kalau orang yang nyuruh Frederick memata-matai keluarga Serenity adalah Daya. Tapi kayaknya Ina atau autor dari Manhwa Serena punya cerita lain yang masih dia simpan, yang bikin kita kayaknya nggak sabar buat nunggu kelanjutannya. Kalau kamu suka sama Nicky Manhwa ini dan aku harap kamu memang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka, kamu juga bisa kayaknya ya, puasa dua umat di Indonesia ini nggak bisa bikin kondisi Indonesia membaik gitu loh. Jadi panjang umur rakyat Indonesia.